Nah, pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menjadi kepercayaan suami. Nah, ketika saya melihat teks yang diberikan kepada saya atau topik yang diberikan kepada saya, sepintas saya berpikir bahwa ini akan berbicara tentang kesetiaan dari seorang istri terhadap ikatan perkawinan. Ya. Namun ternyata setelah diberitahukan salah ya, bukan itu. Tujuannya adalah untuk memotivasi, ini ada dituliskan, para ibu agar tidak cengeng menghadapi hidup dan memastikan para ibu menomorsatukan nama baik keluarga. Nah, tujuannya ini saya rasa maksudnya adalah agar para ibu bisa mandiri ya di dalam membina rumah tangga bersama dengan suami, sehingga rumah tangga kita bisa baik-baik saja, bahkan menjadi kesaksian yang baik pula ya sebagai sebuah keluarga Kristen di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, saya percaya juga bahwa ini adalah merupakan harapan dari setiap kita yang ada di sini, di mana kita bersama suami kita bekerja sama demi membangun sebuah bahtera rumah tangga yang mempunyai reputasi baik. Nah, kalau kita membaca kitab Amsal, pasal 31, yang berbicara tentang seorang istri yang cakap, nah saya percaya para ibu di sini setidaknya sudah membaca satu kali, ya, Amsal 31 ayat 10-31 secara khusus berbicara tentang karakteristik ya dari seorang istri yang cakap. Menjadi kepercayaan suami ternyata juga dibicarakan ya dalam pasal 31 ini. Dan menjadi kepercayaan suami ini merupakan ciri dari seorang istri yang cakap. Seorang istri yang cakap akan menjadi kepercayaan dari suaminya. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang, ya kita harus menunjukkan diri kita tentunya bahwa kita ini layak untuk dipercaya. Kepercayaan dari suami itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja, ya, tanpa diperjuangkan. Tentu ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu dilihat oleh suami kita, sehingga mereka menjadi percaya kepada kita, yakin kepada kita, ya, bahwa kita bisa menjadi seorang penolong yang baik dalam keluarga kita. Nah, mari kita lihat teks kita pada malam hari ini. Saya akan coba jelaskan satu ayat demi satu ayat. Oke, ini dia Amsal 31 ayat 10 sampai 12 yang menjadi teks utama kita pada malam hari ini. Menjadi kepercayaan suami. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12 di sini dituliskan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, Amsal ini ya ditafsirkan atau para penafsir berpendapat bahwa ini adalah tulisan dari ibu dari Salomo ya, kepada Salomo sendiri anaknya untuk mengajarkan Salomo bahwa betapa pentingnya ya dalam memilih seorang istri. Di sini dikatakan istri yang cakap adalah seorang istri yang harusnya diincar atau dicari oleh seorang laki-laki. Nah, cakap di sini tentu saja tidak berbicara seputar kecantikan luar ya, kecantikan fisik. Nah, kalau kita lihat dari konteksnya sendiri di ayat di sini dikatakan ya kata cakap di sini saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Kata cakap di sini yang dimaksudkan adalah virtues, yang berarti memiliki sifat-sifat kebajikan, yakni memiliki keunggulan moral yang menuntun kepada suatu hidup yang penuh dengan kebajikan. Panjang sekali ya. Nah, intinya adalah seorang istri yang cakap adalah seseorang yang memiliki keunggulan moral. Nah, kalau kita baca dari sepanjang ayat 10 sampai 31, kita akan mendapatkan satu informasi bahwa karakteristik dari seorang istri yang cakap di sini tidak lepas dari kedekatan istri tersebut atau perempuan itu dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 31 ya, di ayatnya yang ke-30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kita tahu bahwa kemolekan dan kecantikan itu bersifat temporary, ya, sementara.
tidak akan bertahan lama. Tapi kecantikan yang ditonjolkan dalam Amsal 31 ayat 30 ini adalah rasa takut akan Tuhan. Ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, jadi seorang istri yang cakap di sini berbicara tentang seorang perempuan atau seorang istri yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan tidak hanya sekedar Kristen, ya, tapi di sini dikatakan istri yang takut akan Tuhan. Seorang perempuan, seorang istri yang selalu berusaha ingin memperkenankan hati Tuhan. Seorang istri yang selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa memperkenankan hati Tuhan dalam peran saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Jadi kecakapan yang dibicarakan dalam Amsal ini adalah tentang moral, ya, karakteristik dari seorang perempuan itu, seorang perempuan yang takut kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan kita semua di sini, ya, bersyukur bahwa ibu-ibu di sini, sejauh yang saya lihat semuanya adalah orang Kristen. Ya. Dan karakteristik cakap ini harusnya berada kita miliki dalam hidup kita. Dan kita mampu menunjukkan sikap-sikap ini dengan pertolongan Tuhan tentunya. Ketika kita sudah lahir baru, dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menunjukkan sikap seorang istri yang cakap. Ya. Keunggulan moral itu harus bisa kita tunjukkan dalam karakter kita. Seorang yang manusia lama yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Menjadi manusia ciptaan baru. Segala sifat-sifat yang lama, yang buruk, yang berdosa, yang dulu kita miliki, harusnya sudah kita tinggalkan. Perempuan yang cakap ini dikatakan lebih berharga dari permata. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, itu permata-permata, bukan satu permata. Jadi permata adalah benda ataupun, ibu-ibu pasti tahu ya, permata adalah barang yang sangat berharga. Dan istri yang cakap ini dikatakan lebih berharga daripada permata-permata itu. Maksudnya adalah tak ternilai. Kalau kita melihat permata, sebanyak apapun permata itu tentu ada nilainya. Ya, kalau kita uangkan atau kita jual. Tapi seorang istri yang cakap itu dikatakan lebih berharga daripada permata. Tidak ternilai. Bahkan dari banyak permata. Sedemikian berharganya ya, keberadaan seorang istri yang cakap ini. Bahkan lebih berharga dari permata-permata yang berharga itu. Jadi seorang perempuan yang cakap, seorang perempuan yang takut kepada Tuhan, nilainya itu bisa dikatakan tidak ternilai. Ya. Nilainya tidak ternilai sama sekali. Dan perempuan yang cakap ini hanya bisa didapatkan, ya, ataupun karakteristik dari seorang perempuan cakap bisa diperoleh ya, oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya, dan suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ya. Nah, di sini kata percaya itu bukan sekedar trust ya. Kalau kita tahu, kita katakan I trust you, artinya saya percaya kamu. Tapi di sini dikatakan safely trust. Maksudnya adalah rasa percaya suami kepada istri itu membuat dia merasa aman, nyaman. Ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin bagi yang mempunyai asisten rumah tangga ya, ketika kita bepergian dari jauh ke tempat yang jauh, kita berikan tugas kepada asisten rumah tangga kita, mungkin ada kecemasan, bisa tidak ya kira-kira dia lakukan semua tugas yang saya sudah perintahkan. Ada sedikit kecemasan gitu ya. Kira-kira bisa tak dia tunaikan tugasnya dengan baik. Nah, ketika mempunyai seorang istri yang cakap, dikatakan dia bukan hanya percaya kepada istrinya, tetapi safely trust. Dia percaya dan merasa aman ketika dia percaya kepada suaminya. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Dia yakin bahwa istrinya bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri yang baik. Dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, kalau bahasa frasenya di sini, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, itu menggambarkan bahwa suaminya tidak perlu sibuk mengambil jarahan. Nah, pada masa itu kita tahu bahwa orang-orang Israel masih berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar sebelum mereka menempati tanah Kanaan itu. Dan ketika mereka mengalahkan satu kota,
barang jarahan itu akan mereka bawa pulang dan dibagi-bagikan. Nah, di sini digambarkan suaminya tidak perlu mengambil barang jarahan. Kenapa? Karena sudah cukup. Segala sesuatunya sudah cukup. Dia punya istri yang cakep, seorang istri yang punya keunggulan moral dalam karakteristiknya, dan dia juga bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang istri. Jadi dia tidak perlu mencari jarahan karena semuanya sudah cukup. Makanya dikatakan hatinya itu safely trust kepada istrinya. Merasa aman, tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Seorang istri tentu saja ingin sekali menjadi seorang kepercayaan dari suaminya. Ketika suami percaya kepada istrinya, ya, dalam hal segala peran tanggung jawab seorang istri pasti bisa ditunaikan dengan baik. Saya sebagai suami akan merasa lebih ringan tugasnya. Tidak perlu memikirkan banyak hal lagi, karena seorang istri yang cakap ini akan mengurus bagiannya. Dia adalah seorang penolong yang baik bagi saya. Dan ketika itu terjadi, tentu saja kita akan merasa lebih nyaman, lebih fokus dalam mengerjakan hal-hal yang lain. Suaminya percaya kepadanya. Dan seorang istri ini bukan hanya bisa melakukan perannya dengan baik, tapi juga sebuah sikap yang dia miliki, yang dia tunjukkan kepada suaminya, yang semata-mata hanya memikirkan kebaikan suaminya. Ya, ayat 12 akan memberikan kita juga sebuah gambaran tentang seorang istri yang cakap ini. Bagaimana dia seumur hidupnya selalu memikirkan hal-hal yang baik bagi suaminya. Nah, dikatakan di sini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau kita pikir-pikir, emangnya ada ya seorang istri yang mau berbuat jahat kepada suaminya? Tapi Amsal di sini mengatakan bahwa dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tidak ada niatan jahat yang mencoba ingin mengusik suaminya, melukai suaminya, mencelakakan suaminya. Dan tentu saja berbuat baik di sini luas sekali. Sangat luas. Kalau kita mulai dari hal yang sederhana. Ketika suami kita mungkin pulang bekerja, dan kita lihat dia sepertinya kehausan atau kelelahan, kita bisa sediakan teh, secangkir teh ataupun secangkir air, itu juga dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang baik, yang sederhana. Tapi dalam kehidupan keluarga, kita tahu tidak sesederhana itu. Ada banyak masalah, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Nah, saya ingin membahas beberapa hal secara khusus tentang ayat ini, tentang berbuat baik kepada suami. Sehingga ini juga ada hubungannya dengan bagaimana nanti seorang istri bisa menjadi kepercayaan dari suaminya. Nah, dalam rumah tangga, kehidupan perekonomian itu sangat penting. Ini tidak bisa dipungkiri. Memang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, itu benar, tapi kita membutuhkan uang. Perekonomian dalam keluarga itu juga berpengaruh pada kebahagiaan sebuah keluarga. Nah, bagi istri yang mungkin ada yang merasa bahwa suaminya masih belum memenuhi harapannya, seperti yang dia harapkan, belum bisa membeli sesuatu yang dia inginkan karena keterbatasan mungkin penghasilan, atau mungkin ada istri yang mempunyai penghasilan lebih besar daripada suaminya, juga bisa berpengaruh terhadap kehidupan keluarga itu. Akhirnya pertengkaran bisa terjadi dalam rumah tangga. Nah, kita harus belajar para ibu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berbuat baik. Nah, dalam hal ini juga ada kaitannya dengan berbuat baik kepada suami. Coba ibu pikirkan suami mana yang tidak mau membahagiakan istrinya? Setiap suami pasti, kalau dia mampu, tentu dia akan membahagiakan istri tanpa harus kalian suruh. Kita pun dengan senang hati memberikan sesuatu yang baik, pasti. Tapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak semudah itu. Kita seperti mengarungi samudra dengan sebuah kapal. Tidak selamanya cuacanya baik. Ada kalanya badai datang. Dan kita harus menghadapinya berdua, tidak sendirian. Jadi kalau sampai dalam kehidupan rumah tangga itu ada masalah finansial, dan seorang istri tidak memikirkan bagaimana tindakannya terhadap suami itu mempengaruhi suaminya dalam hal kehidupan berumah tangga. Suami bisa merasa
tertekan, bisa merasa tidak bertanggung jawab. Dan ini juga sesuatu yang tidak baik. Sikap yang tidak baik yang membuat suami kita merasa tertekan ya dalam rumah tangga. Ini bukan suatu tindakan yang baik, itu poin saya. Jadi kita belajar untuk bersama-sama. Ya kalau memang sebegitulah penghasilan suami kita terima. Dan kita sebagai istri juga harus bijaksana. Cukupkan segala sesuatunya. Aturlah sebaik mungkin. Nah itulah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Ini juga termasuk berbuat baik kepada suami. Lalu kemudian juga, ya ini yang saya dengarkan lah ya, dari pengalaman hidup keluarga-keluarga yang ada. Dari FEBC juga, salah satu dosen juga pernah bercerita, bahwa ada satu keluarga yang seorang istri yang merasa dia lebih pintar dari suami. Memang, kenyataannya memang begitu. Lebih bijaksana lah, dikatakan, dalam mengambil keputusan. Jadi dia geram gitu dengan suaminya, yang begitu lamban, bisa ambil keputusan tepat dan cepat. Jadi istrinya merasa dia yang harus ambil keputusan itu. Dan suaminya tertekan sekali. Sehingga si istri tak bisa menghargai suami. Tak bisa menghargai suami karena dia merasa saya lebih pintar dari kamu. Bagaimana saya bisa menghargai kamu? Dan orang ini, keluarga ini yang saya dengarkan langsung ceritanya dari dosen saya, bertemu dengan beliau, kemudian dia katakan bahwa istrinya tak bisa menghargai. Bahkan istrinya berkata kepada suami, saya tidak mau punya anak dari kamu, karena kamu bodoh. Bayangkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Lalu kenapa kamu menikah dengan dia? Bukankah kita ketika sebelum mengambil keputusan ingin menikah dengan suami kita, dengan seorang laki-laki, kita harus mengenal dia lebih dahulu dan mengetahui resikonya, mengetahui bahwa dia memang saya lebih pintar dari dia, dan kamu harus siap menerima kelemahannya dalam suka dan duka. Dan akhirnya orang itu sakit, suaminya sakit dan meninggal. Dan saya bilang puji Tuhan juga dia meninggal dipanggil Tuhan, dia orang percaya, daripada dia hidup tertekan begitu terus istrinya tak bisa menghargai suami. Nah jadi dalam kehidupan rumah tangga juga, saya tak bilang ya bahwa suami itu selalu bijaksana. Ada kalanya suami itu bertindak ceroboh. Ada. Ada kalanya suami kita merasa bahwa keputusan kita lebih baik daripada suami. Tapi dalam hal itu pun kita harus berusaha ya untuk bersikap baik kepada suami. Saya tidak bilang kita harus memaklumi kebodohannya. Ya kalau dia memang bisa diperbaiki, perbaiki dengan kasih. Kita bersama-sama mengarungi rumah tangga ini. Jadi hargai suami. Dan jangan pula kita tunjukkan sikap tidak hormat di depan orang banyak. Nah ini juga satu tindakan yang tidak baik kepada suami. Firman Tuhan katakan, dia berbuat baik kepada suaminya. Bahkan seumur hidupnya tidak pernah berniat berbuat jahat. Nah hal-hal yang demikian yang negatif tadi tentu saja ya adalah hal yang jahat terhadap suami. Lalu kemudian masalah rumah tangga juga ada tentang hubungan kita dengan keluarga pihak laki-laki. Ya. Nah, saya dan Yarni tinggal di rumah orang tua saya. Sebelum kami pindah ke Tanjung Balai Karimun, saya juga sudah khawatir ya. Karena saya kenal mama saya seperti apa. Orang Batak bertemu dengan orang Nias. Beda suku, beda tradisi, beda cara, ya banyak hal berbeda ya dalam cara melakukan segala sesuatunya. Dan ya kadang terjadi gesekan. Dan saya selalu bilang sama istri saya, kamu harus maklumi orang tua, namanya orang tua yang seperti itu. Dan istri juga harus paham. Ya. Bukan kita mau membela orang tua kita, lalu orang tua kita selalu benar, tidak. Ya ada kalanya mereka salah, tapi bukan berarti mereka salah kita bisa berlaku seenaknya. Ya, atau menunjukkan sikap tidak hormat. Nah, dalam posisi demikian juga, ya, suami juga merasa berat ya, ketika diperhadapkan dalam situasi tersebut, mau bela orang tua, bagaimana dengan istri saya? Mau bela istri, tapi dia orang tua saya. Nah, dalam kondisi seperti ini, istri harus bisa mengerti. Selama itu masih bisa ditanggung, masih bisa kita lewatkan, ya sudah, lewatkan saja. Perlu dibawa ke dalam hati, tak usah mengeluh sepanjang hari,
cengeng sekali, mengasihani diri sendiri, sampai suami bingung mau berbuat apa. Ingat kata Amsal, dia berbuat baik kepada suaminya. Segala sesuatu yang dia pikirkan bagaimana supaya semuanya baik. Dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan kita berinteraksi dengan pasangan kita, kita selalu berusaha mendatangkan yang terbaik, yang baik. Sehingga ketika hal itu terjadi, suami pun bisa merasakan bahwa istri saya seorang yang betul-betul selalu berpikir bagaimana supaya keluarga ini baik. Dan kepercayaan itu akan diberikan kepada istri. Melihat buah-buah roh kehidupan yang ditunjukkan oleh istri ya, dalam kehidupan rumah tangga kita selama ini. Suami pun dengan sendirinya akan percaya. Dan kepercayaan kita pun tidak hanya sekedar percaya kepada istri, tapi aman. Saya rasa aman sekali, nyaman sekali ketika saya mempercayakan semua kepada istri saya. Nah, dalam Amsal 31, ayat 10 dan sampai 31 kita juga akan baca ya. Banyak hal yang dikerjakan oleh seorang istri yang cakep ya, dalam kemandiriannya, keuletannya dalam bekerja. Nah, saya coba ingin kita lihat dulu ya sebelum kita melihat nanti bagian yang lain tentang apa yang dikerjakan oleh seorang perempuan yang cakep ini, seorang istri yang cakep. Ayat 13 dikatakan, dia mencari bulu domba dan rami atau jerami ya, dan senang bekerja dengan tangannya. Seorang yang bekerja keras, ulet, mandiri, tidak bergantung sepenuhnya kepada suami ya. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu suaminya dalam hal-hal rumah tangga ya, yang bisa dia kerjakan. Ia serupa kapal saudagar yang dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ya, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15 dijelaskan, dia bangun kalau masih malam. Ya, bangun pagi sekali, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi memberikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan di sini menunjukkan bahwa dia mau memastikan semuanya baik, bisa dikerjakan ya. Bukan hanya kasih tugas, biarkan pelayan kerjakan begitu saja, tapi dia bagi tugasnya. Menggambarkan seorang istri yang selalu berpikir bahwa segala urusan rumah tangga itu harus dikerjakan dengan baik, harus dieksekusi dengan baik. Jadi seorang yang ulet, seorang yang mandiri, seorang yang tekun di dalam rumah tangga. Bagaimana dia bisa mengerjakan hal-hal yang bisa membantu suaminya, menolong suaminya, sehingga rumah tangga itu bisa dibina bersama dengan baik. Lalu kemudian di ayat ke-16, dia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanaminya. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu, seorang istri yang cakap akan memastikan itu tuntas diselesaikan. Dia tidak hanya beli ladang lalu suruh orang kerjakan, tapi dikatakan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia kerjakan sendiri. Dia pastikan tanggung jawabnya itu selesai dengan baik. Dan ketika seorang istri yang cakap ya pada masa itu dengan hal-hal yang dikerjakan dengan begitu banyak, Amsal di sini juga mengatakan bahwa pada akhirnya ketika itu suaminya juga mendapatkan kehormatan ya dari orang-orang setempat. Nah, di ayat yang ke-23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Nah, pintu gerbang di sini adalah tempat ya, di mana pada masa itu orang-orang menghakimi ataupun mengambil keputusan penting. Kalau sekarang itu diibaratkan seperti balai kota, ya, di mana orang-orang akan berkumpul di situ untuk membicarakan suatu hal yang penting lalu mereka putuskan. Dan biasanya para tua-tua negeri yang akan mengambil keputusan. Dan suaminya di sini tidak hanya dikenal di pintu gerbang, tidak hanya dikenal oleh orang-orang setempat, tapi dia duduk. Dikatakan dia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya dia adalah seorang yang dihormati. Nah, saya coba cari informasi ya tentang siapa-siapa saja yang pantas untuk duduk di pintu gerbang. Nah, selain bijaksana, orang-orang yang bijaksana yang duduk di situ, orang-orang yang takut kepada Tuhan, tapi juga orang yang memiliki reputasi baik. Tidak hanya karakternya yang baik, tapi juga reputasi dalam keluarganya. Artinya keluarganya juga baik. Dia bisa mengurus rumah tangganya sehingga dia bisa diangkat sebagai tua-tua di pintu gerbang.
Nah, ini memberikan kita informasi satu lagi bahwa seorang istri yang cakap membawa peran penting dalam nama baik keluarganya. Kehormatan suaminya. Ya. Ada peran dari seorang istri mengenai kehormatan suaminya. Ya, dari sini kita mendengar slogan ya, di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang baik. Ada istrilah yang membantu dia di belakang. Jadi, memang benar bahwasanya kehormatan suaminya itu juga ada peran penting dari seorang istri di balik itu. Dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya, tentang bagaimana seorang istri yang selalu berpikir berbuat baik kepada suaminya. Tentu dia akan menjaga lisannya, tindakannya, dalam kesehariannya, dalam rumah tangganya. Tidak akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak menghormati suami di luar sana, di tempat umum. Ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan dengan baik para ibu. Kalau kita ingin suami kita dihormati, dihargai, di mana saja, kita terlebih dahulu harus menunjukkan rasa hormat kepada suami. Jangan sampai rasa hormat orang-orang terhadap suami kita luntur hanya gara-gara kelakuan kita, tindakan kita. Ya. Setiap permasalahan jangan sampai diekspos ya pada orang banyak. Tindakan kita, kelakuan kita itu berpengaruh terhadap nama baik keluarga, nama baik suami kita. Jadi seorang istri yang cakap, ya, seorang istri yang takut kepada Tuhan akan menjaga nama baik keluarganya dengan sikap-sikap yang baik itu, dengan sikap keunggulan moral yang dia miliki di dalam Tuhan. Dia akan berusaha sebisa mungkin bagaimana rumah tangga saya ini, bagaimana saya tidak hanya menjadi kepercayaan dari suami saya, tapi juga nama baik keluarga saya tetap terjaga di mata masyarakat, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat ini. Kita keluarga Kristen, ibu-ibu, kita harus selalu ingat bahwa kita harusnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita yang memiliki Tuhan yang hidup dan yang benar. Kalau sampai kita yang sudah memiliki Tuhan, tapi tidak mencerminkan kehidupan seorang atau sebuah keluarga yang beriman kepada Tuhan, maka itu akan menjadi kesaksian yang buruk. Jadi, kehormatan keluarga kita harus kita jaga juga. Kehormatan suami kita juga harus kita jaga bersama. Dengan demikian, ya kita bisa membina sebuah rumah tangga yang mempunyai reputasi baik, kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Nah, jadi kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kita penghiburan, kekuatan, juga sebagai petunjuk ya, bagaimana kita sebagai seorang istri melakukan peran penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari suami, tapi juga kita di saat yang sama selalu berusaha ingin menjaga nama baik keluarga kita, supaya kita bisa menjadi keluarga yang memiliki kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Ya. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini bersyukur untuk waktu yang telah Engkau berikan, di mana para ibu bisa bersekutu bersama pada sore hari ini. Dan biarlah kami sekalian selalu memiliki keinginan untuk menjadi istri yang cakep, istri yang dipercaya oleh suami kami. Dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan, untuk menjalankan tugas peran kami sebagai istri di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa tugas ini tidak bisa kami emban sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan ingatkan kami senantiasa bahwa sebagai seorang istri, kami mengemban peran yang penting untuk menjaga nama baik keluarga kami, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Kami juga selalu berdoa supaya Tuhan yang menolong persekutuan wanita ini bisa berkembang, dan banyak para ibu yang bisa bergabung untuk mengikuti persekutuan ini. Dan mereka bisa bertumbuh di dalam iman, menjalankan tugas perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Diakonis Dasni sebagai pengurus Komisi Wanita dan Lasa Selvi. Tuhan berikan hikmat pertolongan kepada mereka, supaya mereka bisa menjalankan tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya,
dan mengembangkan pelayanan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak para ibu di gereja. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Last Selfie. Terima kasih.